Jadi ya teman-teman boleh yang mau, jadi kayak kemarin teman-teman boleh yang mau on cam, dan nanti kalau ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau open mic. Jadi tapi boleh open mic kok teman-teman, Boleh biar dong. seru. Boleh. Yang seru Tapi ya hari ini kalau kan gue memberi pertanyaan. ya. Oh iya, hari ini juga bakal ada quizzes nanti buat teman-teman di akhir. Setelah sesi tanya jawab bakal ada kuisis bagi teman-teman dan boleh buat mengevaluasi pengetahuan teman-teman. Oke, sudah ada sekitar 60-an peserta nih. Oke, Bentar ya. kita mulai. Mulai apa ya? Bentar. Oke. Oke, sebelum memulai, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih. Baik, Kak Alay boleh dimulai. Oke, guys, gue mulai. Tapi nanti tenang aja bisa stopin gue. Pokoknya kan gue nggak bisa lihat chat nih kalau share screen. Jadi kalau mau nanya tiba-tiba terus takut lupa, nanti di akhir bisa langsung Kak gue dong gitu ya. Oke. Jadiin gue itu dulu host apps ini yang bisa share screen. Oh iya, udah. Gue tuh rapi banget loh. Gue habis kelas 3 kelas, terus habis ikut webinar guys. belum bisa. Udah Udah jadi bisa ya. Udah. Oke, silakan. Udah kelihatan ya? Udah, belum. Masih hitam. Udah belum? Nah, udah. Oke. Masih Korea. Gue suka banget sama sup Jin soalnya guys. Nah, sini supaya itu. Nah, ini dia. Selamat malam semuanya yang cantik dan ganteng. Hari ini gue akan membawakan materi tentang perubahan sosial. Nah, gue tuh milih materi itu dari kemarin. By the way, yang paling sering keluar di UTBK. Nah, kalian tuh jangan remehin materi ini ya. Sebenarnya ini materi yang pasti udah sering banget dikasih sama guru les atau dari guru-guru. Cuman harus perlu sering dilatih sih, soalnya bermacam-macam bentuknya. Jadi selamat malam, jangan ada yang ngantuk, oke? Lanjut. Perubahan sosial. Kali ini kita membahas perubahan sosial. Gue udah siapin catatan sama buku kuning nih, if you know, kayak gini nih. Ini bagus banget untuk sumber materi. Jadi kita kalau misalnya gue ada yang salah atau ada yang mau nanya gitu, langsung berhentiin gue aja. Pertama-tama nih, kita harus tahu dong definisinya perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Kalau di sini tertulis, perubahan sosial adalah adanya perasaan tidak puas. Karena apa tuh? Pasti karena nggak sesuai itu, jadi kan nggak puas kan? Ada apa nggak sesuainya? Hasilkan suatu pola kehidupan baru. Jadi tuh sebenarnya perubahan sosial itu tuh ada karena rasa tidak puas suatu masyarakat. Misalnya nih, lo tuh apa ya? Ini gue contoh mulu ya, tenang-tenang. Namanya sekarang bagus guys. Perubahan sosial tuh misalnya lo nggak suka sama pola tidur lo gitu. Pola tidur lo begadang mulu. Lo merasa nih kalau gue begadang mulu nih, gue tuh kalau bangun siang-siang, badan gue nggak enak jadinya. Ini tuh nggak sesuai banget, apalagi gue tuh anak SMA, gue harus bangun pagi biar gue fit. Karena lo merasa itu, kondisi itu nggak sesuai sama keadaan lo saat itu, akhirnya apa yang lo lakuin? Berubah kan, pola hidup lo berubah. Nah itu yang namanya perubahan sosial. Kayak gitu, contoh singkatnya seperti itu. Jadi, gue ulang lagi, perubahan sosial adalah adanya perasaan tidak puas masyarakat atau karena ketidaksesuaian pada unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang baru. Kita lanjut nih ke B, ciri-ciri perubahan sosial. Perubahan sosial itu terjadi di mana-mana. Maksudnya itu nggak bisa lu pastiin kalau misalnya yang bisa berubah itu hanya
suatu kelembagaan institut kayak pendidikan itu bisa berubah kurikulumnya. Nggak cuman itu, bisa aja nih ada nih contoh di negara mana yang tadinya tuh dia tuh presidensial jadi berubah jadi parlementer. Tapi kalau lu bayangin nih kalau misalnya kerajaan berubah dia jadi presidensial kan agak ribet juga ya. Makanya itu perubahan sosial itu sebenarnya terjadi di mana-mana tapi dalam bentuk dan sistematis yang agak ribet. Jadinya mungkin kalau misalnya lo bayangin untuk perubahan sosial di kepemerintahan yang emang itu agak susah, tapi bisa aja. Jadi terjadi di mana-mana dan dilakukan secara sengaja. Kalau ini jelas ya, dilakukannya emang secara sengaja. Terus berkelanjutan artinya tuh nggak cuma sehari 2 hari dipakainya, tapi terus menerus untuk hari ini, hari besok, dan hari yang akan datang. Terus imitatif, sifatnya meniru. Kalau misalnya ada lembaga ya ini nih dia membuat suatu perubahan lagi kayak lebih modern, ada gue contohin aja misalnya Creative Fox nih, kalau lo tahu Creative Fox itu kan lembaga Creative Lab atau komunitas anak-anak muda yang kreatif, tapi itu dia yang paling pertama di Indonesia misalnya kayak gitu. Karena adanya Creative Fox ini terus orang-orang lihat kalau misalnya ada komunitas yang modern, isinya anak muda semua, dan dia aktif di dalam media sosial. Akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas yang lain mengikuti si Creative Fox ini. Dia melakukan perubahan duluan untuk membentuk komunitas yang kalau dilihat tuh beda gitu dari komunitas-komunitas yang anak muda lainnya. Kan biasanya tuh kalau komunitas itu bersifat formal, bersifat ya gitu-gitu aja lah, stagnan gitu. Jadi kalau misalnya imitatif artinya satu berubah yang lain juga ngikut nih, kayak ngeliat lah dia bisa kayak gitu kenapa gue enggak, akhirnya ditiru sama yang lain. Terus ada hubungan kausalitas material dan imaterial. Yang berubah itu nggak hanya yang bisa dilihat, tapi yang nggak bisa dilihat juga bisa berubah. Contohnya adalah pola hidup keseharian, misalnya sifat gitu, atau enggak sifat di dalam diri lah gitu intinya ya, yang nggak bisa lu rasain, yang nggak bisa lu lihat dengan mata, tapi bisa dirasain dengan hati gitu guys. Itu dia immaterial dan material. Terus dapat menimbulkan disorganisasi dan disintegrasi jika perubahannya cepat. Lu bayangin deh, kalau misalnya lo di dalam hubungan nih, terus tiba-tiba pacar lo ini berubah nih. Kita bahas kayak kemarin tuh interaksi sosial lagi. Misal lo interaksi sosial dalam individu antar individu. Terus lo bayangin deh kalau misalnya pacar lo ini berubah gitu secara cepat. Nama pacar lo misalnya Michael, sekarang namanya bagus guys. Misalnya nama pacar lo Michael nih. Terus si Michael ini berubah, tiba-tiba suka marah, tiba-tiba suka ngambek. Lu gimana? Emang gak stres lu digituin? Stres kan, buat bingung kan, jadi harus kayak gimana? Jadi lu kayak merasa ini orang apaan sih? Gitu loh, kayak apaan sih lu? Kayak gitu kan. Makanya kalau perubahan secara cepat itu biasanya dalam kelompok yang besar itu akan menimbulkan disorganisasi atau bahkan disintegrasi. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa menerima suatu perubahan, nggak bisa orang langsung cepat beradaptasi, nggak semua orang kayak gitu. Jadi harus slow aja. Makanya ada perubahan revolusi, ada evolusi. Perubahan secara cepat dan perubahan secara lambat. Jadi ciri-ciri perubahan sosial ada apa aja? Terjadi di mana-mana, dilakukan secara sengaja, berkelanjutan hari ke hari, dan seterusnya. Imitatif, meniru, artinya melihat suatu contoh, lalu dia mengikuti itu untuk berubah. Juga ada hubungan kausalitas, di mana material dan imaterial, apa yang bisa dilihat dan dirasa, apa yang nggak bisa dilihat, cuma bisa dirasa. Dan dapat menimbulkan disorganisasi atau disintegrasi jika perubahannya cepat. Oke, ini ciri-cirinya. Lanjut ya, guys. Gue pencet apa nih? Faktornya, faktor perubahan sosial tuh ada apa aja sih? Ada faktor penyebab, ada faktor pendorong. Yang pertama kita akan bahas adalah faktor penyebab. Mungkin kalau misalnya lu nih mikir nih, kok faktor penyebab ada faktor pendorong juga sih? Apa bedanya? Nah beda guys, kalau misalnya faktor penyebab itu yang melahirkan itu gitu, yang menjadikan itu ada faktor penyebab. Jadi kayak dia ada karena sebabnya karena ini. Nah, tapi kalau faktor pendorong itu, dia udah ada, tapi dibikin-bikin lagi gitu. Jadi bedanya faktor penyebab dan faktor pendorong itu, biasanya kalau misalnya di ujian tuh, kadang kan ada faktor penyebab, ada faktor pendorong. Tapi menurut lu jawabannya nih sama aja gitu kan. Tapi padahal beda, lu harus lihat kalau faktor penyebab itu, dia yang menyebabkan itu ada, tapi kalau misalnya faktor pendorong, itu udah ada, cuman dia
didorong gitu, makin gitu. Jadi kalau faktor penyebab dia sebelumnya belum ada, terus ntar ada dilahirin sama penyebabnya. Kalau faktor pendorong dia udah ada dan dibikin makin gitu. Faktor penyebab tuh ada 2, ada dari internal, ada eksternal. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Karena itu kita harus membuat perubahan sosial di bidang kewilayahan gitu. Terus ada penemuan baru, inovasi, baik discover atau invention. Terus ada juga konflik dalam masyarakat. Karena adanya konflik, maka ada perubahan-perubahan, mungkin dalam tatanan, mungkin dalam norma, mungkin dalam nilai-nilainya, atau ada bentuk budaya yang baru karena konflik tersebut. Terus juga ada terjadi pemberontakan. Oleh karena ada pemberontakan itu, harus ada yang dibuat diem nih, harus ada yang dibuat berubah, harus ada pergerakan dari luar gitu. Jadi membuat perubahan sosial di dalam masyarakat yang bertengkar tersebut. Ini kalau menurut gue, ini kalimatnya sangat jelas ya guys, bisa dimengerti dengan kepala gitu. Kita lanjut ke eksternal, bencana alam, perang, dan masuknya budaya lain. Pokoknya kalau perubahan sosial eksternal ini datangnya dari langit nih, dari luar langit, atau enggak dari dalam langit, gempa bumi gitu, pokoknya bukan di dalam masyarakat. Intinya dari luar, atau enggak perang gitu, tiba-tiba nyamperin, perang, baku hantam, terus membuat perubahan masyarakat, intinya tadi yang tadi damai-damai aja jadi perang gitu. Jadi harus ada perubahannya. Terus ada juga masuknya budaya lain. Ini masuk kayak ke akulturasi atau asimilasi, sehingga ada penyebab perubahan budaya di dalam masyarakat sosialnya. Terus mungkin ada yang bingung, ini discovery sama invention. Kalau discovery itu penemuan baru, kalau invention itu penyempurnaan. Kalau discover itu mungkin penemuannya gelombang radio, kalau invention itu buat robot gitu. Jadi kalau invention dia udah ada sumber dayanya, tapi dibuat lagi sedemikian rupa menjadi lebih bagus dan sempurna. Tapi kalau discover itu dia pertama-tama ditemukannya kayak gitu. Jadi kayak penemuan telepon genggam. Nah, terus sekarang ada smartphone, ada iPhone, itu penyempurnaannya. Terus ada laptop, ada iMac, ada MacBook. Pokoknya dibuat lagi lebih bagus. Itu invention. Sorry. Kenapa nih? Gue bingung. Wait. Gimana, Loy? Lanjut. Ada notif tadi, maaf guys. Terus faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ini yang tadi gue bilang, faktor pendorong. Faktor pendorong ini ada kontak dengan kebudayaan lain, di mana saat lo budaya Jawa ketemu budaya Barat gitu. Itu kan kontak dengan kebudayaan lain nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi ini kalau misalnya sama yang ini agak beda tuh. Kalau masuknya budaya lain kan benar-benar yang diserap dari budaya lain masuk ke kita. Terus kita pakai gitu. Kayak misalnya nama bengkel. Kalau nggak salah bengkel itu tuh dari bahasa Belanda. Kalau gue nggak salah ya, gue pernah baca di Twitter tuh. Bahasa-bahasa serapan kayak gitu yang dipakai sama kita jadi sehari-hari gitu. Kalau ini kontak dengan kebudayaan lain, istilahnya itu kayak budaya kita udah ada nih, atau enggak budaya serapan kita tuh udah ada. Tapi karena ada kontak dengan kebudayaan lain bertambahlah itu kebudayaan lain masuk kita, sehingga budaya kita yang aslinya ini nggak sama lagi kayak yang dulu, jadi berbeda, jadi ada perubahannya. Itu karena faktor dari dorongan dari kontak dengan budaya lain itu. Terus adanya toleransi, pendidikan tinggi, iptek. Kenapa adanya toleransi itu mempengaruhi dan mendorong perubahan sosial? Karena kan kita tuh kalau sekarang tuh zaman now ya, kita tuh pasti lihat di Twitter deh, open-minded, girl support girl, terus kebutuhan pendidikan. Jadi tuh karena pola pikir yang sudah berubah dan toleransi yang meningkat, itu membuat kita menerima semua serapan dan ilmu dari luar negeri gitu, dari West, dari Barat. Jadi karena rasa toleransi itu, kita membuka diri untuk mengadakan perubahan itu sendiri ke dalam negeri kita. Mana ada dulu kita support rainbow flag kan, maksudnya kayak sekarang ini baru kita terbiasa dengan mendengar LGBTQ+ gitu. Terus ada yang kita membiasakan diri di FTV lihat adegan-adegan kayak gitu. Itu kenapa? Karena kita udah terbiasa dan menoleransi dan dengan image open minded itu, jadinya kebudayaan lain itu udah diserap sama kita sendiri karena masyarakatnya sendiri punya rasa toleransi. Kalau pendidikan tinggi ini
biasanya karena lo udah berpendidikan tinggi, ada hal-hal yang lo serap dan pastinya ilmu itu berasal dari luar. Karena faktor itu lo terdorong untuk menciptakan sesuatu. Begitu pula dengan impact. Ketidakmampuan masyarakat terhadap suatu bidang tertentu. Contoh adalah sawah. Zaman sekarang yang ngebajak sawah pakai kambing, pakai sapi, pakai embe gitu. Embe kambing ya. Kambing nggak bisa ngebajak sawah ya? Lupa gue. Kayak sapi sama kerbau deh. Kayak ngebajak sawah, mereka tuh tenaga-tenaga alami yang udah lama nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena kasihan gitu ya. Terus petaninya juga harus ngejagain di tengah-tengah kan udah capek, nggak kuat, nggak mampu gue. Akhirnya diseraplah, diambillah tuh traktor, mesin-mesin untuk ngebajak sawah. Karena kenapa? Rasa tidak mampu, guys. Karena kalau lu nggak mampu, pasti butuh sesuatu untuk membantu, kan? Sama kayak gue sekarang di sini untuk membantu lo belajar bersama-sama. Gak, deng. Ya lo bercanda, lu pada jangan serius-serius banget ya. Terus orientasi ke masa depan, di mana lu membutuhkan segala sumber pengetahuan, segala impact yang lu serap dari luar. Akhirnya mengubah kebudayaan kita, melakukan perubahan sosial itu sendiri. Kayak dulu, emang lu semuanya kelas 5, kelas 3 SD udah pada main HP, gue tanya. Enggak kan, gue kelas 3 SD gue masih main Monopoli. Itu juga berduaan sama bertiga sama sepupu gue. Enggak ada gue main HP, tapi kalau lihat sekarang di mall, semuanya anak-anak zaman now itu udah pada pegang iPad. Karena menurut emak bapaknya tuh, kalau lu megang iPad nanti anak kita pinter jadi YouTuber, masa depannya bagus kayak Atta Halilintar. Kok gue serak kayak Dewi Persik. Nanti kalau Dewi Persik sih lo, aduh, orang masa ke depan. Jadi anaknya orang tuanya tuh udah beda gitu pola pikirnya sama orang tua zaman lalu. Kayak anak gue nih sekarang nih sosmed deh, kasih main deh Instagram biar jadi selebgram gitu kan ya. Udah beda sama dulu. Karena orientasi ke masa depan itulah yang ngebuat kita jadi berubah tuh, jadi perubahan sosial. Sebenarnya semua yang kita lakuin di dunia di lingkungan ini sebenarnya itu kita semakin pintar, kita nggak mungkin, kalau lu belajar nih, nggak mungkin lu semakin jadul kan. Lu semakin pintar dan modern. Dan itu mempengaruhi perubahan sosial, karena lu bakal berubah. Yang tadinya misalnya lu dikasih HP Nokia, terus lu diganti iPhone, emang lu nggak belajar untuk menggunakan itu? Berubah kan pola perilaku lu yang tadi pakai keypad, terus pakai touchscreen. Itu tuh hal-hal kecil kayak gitu tuh. Kita harus pikirin tuh guys, kok gue nyuruh lu mikir, tapi seenggaknya emang itu perubahan sosial tuh dari hal-hal kecil seperti itu. Faktor penghambatnya. Faktor penghambat itu ada yang pertama rasa puas yang berlebihan. Ini tuh biasanya ditemuin sama orang-orang yang masih di pedalaman. Terus tuh ada juga nih, pokoknya tuh kalau nggak salah etnosentrisme namanya. Itu rasa bangga yang berlebihan sama suku yang dia milikin. Kalau nggak salah ini ya, gue coba perbaikin etnosentrisme kalau nggak salah tuh itu. Rasa yang terlalu membanggakan sukunya. Jadi tuh karena hal itu dirasakan sama orang-orang yang di pedalaman, kayak pedalaman mana gitu ya, mereka itu nggak menerima modernitas sama sekali. Mereka nggak menerima adanya perubahan. Malah nih ada nih salah satu guru gue pernah cerita, katanya dia pernah studi kasus ke suatu kampung. Itu orang mau masuk, guru gue disuruh lepas celana, dipakein rumbe-rumbe. Lah, guru gue dari kota sampai ke kampung disuruh lepas celana, guys. Gara-gara mereka saking nggak nerimanya perubahan sosial sekecil apapun. Itulah karena rasa bangga. Emang budaya harus dilestarikan, tapi harus disesuaikan pola kondisinya sama zaman gitu. Rasa puas yang berlebihan juga kayak, udahlah gue kayak gini aja lah, gue nggak perlu belajar Excelan lah, nggak perlu belajar Microsoft Word lah, gue mendingan tulis tangan aja lah, apa-apa nyatet gitu. Bangga gitu karena tulisannya bagus. Padahal sebenarnya itu bisa jadi bumerang buat diri lo sendiri, karena gue itu orang yang termasuk gaptek guys. Pas kuliah ketemu jurusan broadcasting, wah apalagi nih lagi pandemi, udah gue pusing. Ini tadinya gue nggak bisa share screen di Zoom, gue nggak ngerti caranya. Baru belajar 2 bulan ini. Terus kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Tahu gak sih, gue pernah baca di TikTok, Indonesia itu
kalau nggak salah tuh berapa puluh tahun pendidikannya lebih ketinggalan dibandingin Inggris atau apa gitu. Jadi tuh umur pendidikan kita itu yang paling, misalnya Inggris di sini nih, kita di sini nih, masih di sini, dia udah belajarin Z, kita masih A ternyata. Katanya seperti itu, dengan informasi yang gue dapet tuh, katanya pendidikan kita tuh masih tertinggal jauh, umurnya masih muda banget gitu, belum dewasa gitu katanya. Untuk itu kan makanya kita tuh apa-apa belum bisa menghasilkan sendiri kan guys. Makanya kita butuh faktor pendorongan dari luar tuh. Kita butuh iptek dari luar negeri. Makanya nih guys, ayo kita belajar. Walaupun gue begini main-main, tapi masih bisa guys gue mikirin buruk. Kayak emak-emak aja nih contohnya nih. Anaknya kalau misalnya belum pulang jam 5 sore, udah diprasangkain buruk. Main sama siapa, lu pakai narkoba lu ya di luar ya. Padahal anaknya di luar lagi ngebantu orang, bisa aja nggak main-main doang. Bisa aja di luar dia lagi ngapain, misalnya si Reja nih keluar gitu malam-malam. Terus orang tuanya udah prasangka buruk di WhatsApp, udah marah-marah. Taunya Reza di luar lagi bagi-bagiin bingkisan kan ya buat orang yang di pinggir jalan. Nah, begitu juga sama kita. Kita tuh kadang tuh mikir, apaan sih orang barat serem banget dah. Narkoba kayak gitu. Siapa tahu itu obat guys, kita nggak boleh stereotip. Siapa tahu itu yang diisep obat ya. Canda sumpah. Guys, jangan off cam apa semuanya gue berasa ngomong sendiri, tahu gak? Reza, lu denger gue kan? Nggak denger kok. Gue kayak berasa ngomong sama lu, gue dari tadi ngeliatin muka lu, tahu? Terus tertutup itu karena sebenarnya sih karena rasa takut sih ya, karena stereotip tadi, jadinya dia menutup diri buat gak nerima apapun. Dan yang terakhir nih, vested interest, bahasa Inggris. Ini artinya berpatokan ke diri sendiri, maksudnya menjadikan diri itu sumber dari segalanya. Jadi berhubungan juga sama rasa puas yang berlebihan, karena merasa diri udah bang jago, jadinya kagak butuh lagi tuh perubahan-perubahan, merasa udah mantap gitu. Secara jelasnya sih kayak gitu, secara singkatnya kayak gitu. Ngerti ya guys ya? Ini gue udah buat kalimatnya mudah banget kok dimengerti. Gue sambil lihat catatan gue nih. Bener, di catatan gue tuh ribet soalnya kalimatnya. Kita lanjut lagi, mengertos teman-teman? Lanjut. Ngerti. Oke, mantap. Jawab dong tuh. Jawab gak lu? Sumpah Iya, jawab dulu baru mau lanjut gue jawab. Iya, kertas. Kertos Kak. Oke. Kertos Kak. Oke, lanjut. Sahur. Kita harus ngomong kayak temen ya, supaya gue juga gak takut. Gue takut tahu malu. Gue deg-degan tahu gak ngajar. Sabar deh, ini Cek. Lanjut ke D ya. Teori perubahan sosial. Ingat, teori perubahan sosial. Teori bukan bentuk ya. Teori. Teori pertama, teori klasik. Teori klasik itu teori yang lama maksudnya. Ada nih namanya teori siklus. Aduh, gue pengen batuk. Terus ada namanya teori siklus. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan sosial di dalam masyarakat terjadi secara berulang-ulang. Apa yang sudah ditinggalkan masyarakat kembali lagi atau memiliki kesamaan dengan perubahan sekarang. Baca lagi nih. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan sosial di dalam masyarakat terjadi secara berulang-ulang. Apa yang sudah ditinggalkan masyarakat kembali lagi atau memiliki kesamaan dengan perubahan sekarang. Nih, kayak gini nih. Kalau misalnya ada soal UTBK, terus ditanya nih kayak gini. Ini perubahan apa? Langsung jawab perubahan siklus. Gak mungkin perubahan ini perubahan siklus. Dari bentuknya ya udah spiral kayak gini, artinya berulang-ulang. Siklus, kayak gini berulang-ulang. Pokoknya kalau udah kayak gini, langsung siklus jawabannya. Dari primitif, tradisional, ke modern. Gue kasih contoh aja nih, dari yang paling gampang dan mudah dilihat. Cara berpakaian, teori berpakaian orang-orang. Sekarang orang pada pakai tahun berapa lagi? Tahun 80-an. Pada pakai garis-garis. Padahal itu kan termasuk cara berpakaian yang lama ya. Perubahan sosial yang sekarang terjadi di dunia fashion itu, orang malah pakai kembali gaya pakaian yang zaman dulu. Kenapa? Kalau menurut gue ini ada hubungannya sama teori siklus. Coba deh. Kalau yang lain merasa memperhatikan
sekitar nih. Coba lu kasih contoh teori siklus yang lain. Komen aja nanti gue bacain pas udah selesai PPT-nya ya. Pokoknya kalau teori siklus itu perubahan sosial yang terjadi secara berulang-ulang atau memiliki kesamaan dengan perubahan sekarang. Ayo coba kasih contoh. Tadi gue udah kasih satu tuh. Baju pakaian sekarang sama kayak yang jadul. Lu kasih contoh nggak boleh sama lagi pakaian ya, harus yang lain. Lanjut. Di teori siklus itu ada teori linear atau perkembangan. Teori linear atau perkembangan. Linear sama perkembangan sama aja. Ini kayaknya gue buat jadi soal TO deh. Jadi linear sama perkembangan itu sama. Kalau yang ikut TO mungkin ingat ini soalnya ada keluar kayak gini gak sih? Coba lu inget gak soalnya keluar kayak gini? Linear sama perkembangan itu sama. Teori ini mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat untuk mengarah ke satu titik tahapan, yaitu untuk kemajuan. Jadi ini bentuknya begini guys, naik mulu kemajuan gitu, nggak ada yang ulang-ulang, pokoknya dia ke atas dah, primitif, tradisional, modern. Intinya dia menuju yang baru-baru mulu. Kalau yang siklus kan dia bisa aja tuh balik yang lama atau berubah, cuman sama kayak yang lama. Tapi kalau yang linear dia kagak ada sama-samaan. Pokoknya dia lurus ke baru mulu ke baru. Kayak model HP nih. iPhone tadinya segini awal-awalnya. Kameranya satu, terus 2, jadi kameranya ada flashlight, apa sih itu namanya? Flashlight deh pokoknya. Terus tambah lagi, ada warna marun, ada warna biru. Terus nambah lagi sekarang kayak boba. Padahal HP gue, ya Allah, orang lain mah kameranya udah 4, 3, ya ampun, gue masih satu. Jadi lu kalau misalnya, aduh sedih dah gue, jangan ada pakai boba ya, temenin gue dulu tuh pakai kamera 1 lensa guys kita. Begitu kalau teori linear. Lah lu boba juga itu, lu 2 itu kamera lu, nggak terima gue. Pokoknya kalau linear itu menuju modern terus, nggak ada balik-balik ke primitif, nggak ada ke tradisional, nggak ada yang tadinya pakai mobil tiba-tiba pakai kuda, kagak ada ya. Jadi dia makin bagus. Lanjut ke teori ke-2. Nggak kelihatan ya atas ya. Pokoknya ini namanya teorinya teori modern. Teori modern. Jadi ada 2 teori. Teori klasik dan yang kedua teori modern. Dalam teori modern ini ada namanya teori modernisasi. Udah ada teori modern, ada teori modernisasi. Ini gue buat sumpah di soal Teo. Pada inget kan? Teori modernisasi ini gue pakein bintang ya. Inget dah. Bintang love smile. Ceritanya gue pengen kayak kakak Inten gitu, pakai kode-kode. Jadi bintang love smile. Kalau bintang artinya modernisasi, teori ini berpandangan perubahan yang terjadi pada negara-negara berkembang mengikuti arah perkembangan negara maju. Sederhana menjadi kompleks, fungsi lembaga keluarga menjadi fungsi lembaga pendidikan. Ingat ya, perubahan yang terjadi pada negara-negara berkembang mengikuti bukan ketergantungan. Mengikuti sama ketergantungan beda. Baik kalau ada soal sosiologi, baca pelan-pelan. Kalau teori modernisasi, perubahan yang terjadi pada negara-negara berkembang mengikuti arah perkembangan negara maju. Artinya dia nggak ketergantungan, tapi dia ngikutin, plagiatin, samain. Kayak gitu, guys. Teori yang kedua di dalam teori modern ada teori dependensi atau ketergantungan. Sumpah lu parah kalau lu nggak tahu artinya dependensi. Ini anak playgroup juga tahu artinya. Dependensi artinya ketergantungan. Jadi dependensi sama ketergantungan itu sama. Nah kalau ini artinya perubahan sosial yang terjadi pada negara-negara berkembang yang akan selalu berada pada kondisi ketergantungan dengan negara maju. Ini baru ketergantungan. Teori dependensi atau ketergantungan adalah, sekali lagi, perubahan sosial yang terjadi pada negara-negara berkembang yang akan selalu berada pada kondisi ketergantungan dengan negara maju. Contohnya, ekspor-impor, utang-piutang, yang melibatkan hubungan untuk selalu surat menyurat gitu. Ekspor-impor, kayak kemarin gue kasih contoh, Thailand kelebihan beras, kita kelebihan minyak bumi. Tapi itu selalu terjadi tiap tahun ke tahun, 20 tahun, jadi 20 dekade gitu ya. Nah, si Indonesia ketergantungan beras mulu sama Thailand ketergantungan minyak bumi mulu sama Indonesia. Itu tuh anggapnya Indonesia negara maju ya, tapi ya, ini gue ngasih contohnya, kan kita sekarang masih negara berkembang, ibaratnya Indonesia negara maju. Makanya si Thailand kayak minta minyak bumi dong gitu, tapi terus-menerus gitu. Kalau misalnya di real mungkin Amerika ya, Amerika pemasukan nuklir terbanyak, terus banyak orang yang
ngambil nuklir dari Amerika. Kalau contohnya sih seperti itu. Kita lanjut ke teori jenis di teori modern ini. Yang ketiga, teori sistem dunia yang dibuat oleh Immanuel Wallerstein. Teori sistem dunia yang dibuat oleh Immanuel Wallerstein. Jadi kalau misalnya ada nama Immanuel Wallerstein, udah pasti ini dia yang ngebuat ya si sistem dunia ini. Yang pertama ada negara inti, negara maju, kemampuan teknologi canggih, sistem industri didominasi oleh teknologi. Contoh negaranya apaan? Ayo sebutin di chat. Masa kagak tahu? Yang gue sebutin nggak boleh. Inggris, Amerika, Jerman. Selain itu nggak boleh ada yang nyebut. Yang kedua, negara semi periferi, negara berkembang, kemampuan teknologi di bawah negara inti, didominasi oleh pengguna tenaga manusia. Contohnya Indonesia. Terus apa lagi? Lanjutin ayo. Yang semi periferi sama sih. Yang ketiga, negara periferi, negara terbelakang. Ini di bawah-bawahnya apa? Di bawah-bawahnya Indonesia lah pokoknya. Pokoknya udah bobrok banget ini negara terbelakang. Mungkin kagak bisa ngapa-ngapain. Napas pun mungkin masih dikasih oksigen sama luar negeri, gue kagak tahu juga. Karena alhamdulillah gue di Indonesia, guys, negara semi periferi. Tapi lu pernah denger ini gak sih? Pernah denger apa? Berita di mana gitu katanya Indonesia udah jadi negara maju. Sumpah gue ngakak banget waktu dengernya. Apaan ini, kebohongan apaan lagi nih? Gue masih merasa itu bohong. Tapi kalau misalnya beneran negara maju ya bagus sih, alhamdulillah. Cuman gue tidak merasakan sesuatu sih. Kita lanjut atau mau diulang lagi dari awal. Teori modern ada teori siklus, artinya berulang-ulang. Apa yang berubah mungkin sama dengan yang pernah ada. Itu teori klasik ya, teori klasik. Dalamnya teori siklus gitu. Yang kedua, teori linear atau perkembangan, yang maju mulu. Yang pokoknya kalau teori linear itu pikiran lu orang yang pakai mobil nggak mungkin tiba-tiba pakai kuda lagi gitu ya. Kecuali dia emang hobinya main kuda, berkuda gitu. Kan sunnah Rasul tuh kan ya belajar berkuda kalau nggak salah tuh gue. Terus teori yang kedua, teori modern, isinya teori modernisasi bintang, hitung bintang gitu. Yang kedua, dependensi atau ketergantungan, love. Yang ketiga, sistem dunia, yang di dalamnya ada inti, semi periferi, dan negara periferi. Kita lanjut, guys. Nah, ini dia baru bentuk-bentuk. Ingat ya, sekali lagi ya, mohon maaf nih. Bentuk sama teori beda. Jadi jangan sampai salah tuh, guys. Yang bentuk pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu tuh berarti apa? Masa perlu gue jelasin lagi? Waktu itu artinya lama atau lambat. Lama atau lambat. Lama atau cepet. Kalau lama berarti evolusi. Semua yang pakai evolusi pasti lama. Gue nggak anak IPA nih, tapi kalau yang matahari ngelilingin apa sih? Evolusi itu kan ya namanya? Iya sih, Ja. Revolusi. Ya kan, yang kayak gitu-gitu deh evolusi. Oh, revolusi, maaf. Nah, kalau evolusi ini perubahan secara lambat, terbagi menjadi 3. Yang pertama, unilinear, beranggapan semua masyarakat mengikuti garis perubahan sosial yang sama. Beranggapan semua masyarakat mengikuti garis perubahan sosial yang sama. Artinya cuma satu jalur untuk mengikuti perubahan sosial itu, anggapannya. Kalau unilinear, satu garis artinya. Yang kedua, teori universal. Beranggapan perkembangan masyarakat tidak melalui garis perubahan yang tetap. Maksudnya itu adalah masyarakat bisa berubah melewati garis mana aja gitu. Garis perubahannya nggak cuma satu gitu ya. Yang ketiga, multilinear. Perubahan sosial bisa terjadi dalam berbagai cara, namun dengan tujuan yang sama. Kalau yang ini, garis perubahannya banyak. Nah, tapi tujuannya cuma satu. Jadi kalau ini titik. Ini dari sini nih. Gue gimana jelasin ya? Pokoknya ini titik. Dari sini tuh jalannya banyak untuk ke sini. Tapi kalau teori universal beranggapan perkembangan masyarakat tidak melalui garis perubahan yang tetap. Artinya nggak harus satu tujuan, dari sini bisa banyak, cuma titiknya banyak juga. Kalau teori unilinear ini titik satu jalan doang gitu. Jadi kalau multilinear ini garisnya banyak, kalau universal titik garis lagi sana terus garisnya banyak. Kalau unilinear cuma titik ke titik garis satu. Oke, ingat lagi kalau unilinear satu tuh garisnya tuh. Kalau universal nggak melewati garis perubahan yang tetap. Artinya dari satu titik dia garisnya banyak jalannya. Kalau multilinear
Cuman satu tujuannya dari tempat yang sama, tapi dengan cara yang banyak dan beragam. Tapi dia percaya kalau maju tuh cuma ke satu titik ini doang. Gitu. Oh, gue bindeng. Tadi gue surak, sekarang gue bindeng. Terus revolusi, perubahan secara cepat. Nah, tapi kalau revolusi ini ada syaratnya, guys. Yang pertama, adanya keinginan. Terus adanya momentum, memiliki tujuan, dan adanya pemimpin. Misalnya nih, revolusi 1998, penurunan presiden tuh yang sampai B.J. Habibie turun. Kalau nggak salah sejarah kayak gitu kan ya guys ya. Nah, itu kan keinginan masyarakat untuk mengubah tatanan atau pemimpin karena dianggap maksud gue adalah B.J. Habibie yang naik untuk menurunkan si Soeharto ini, Pak Soeharto. Terus karena keinginan itu semua mahasiswa itu dikumpulkan di suatu tempat untuk mendemonstrasi presiden saat itu yang sedang memimpin karena ada situasi dan kondisi yang udah panas nih dia nih, udah dikompor-kompor sama teman-temannya semuanya. Akhirnya adalah tuh kondisinya namanya ada momennya udah marah dan perasaannya sama dan memiliki tujuan yang sama. Sorry. Terus karena tujuan yang sama itu adalah ingin menurunkan presiden tersebut. Tapi kalau demonstrasi itu selalu ada pemimpinnya. Kalau misalnya di bahasa pemerintahnya itu pasti ada provokatornya. Yang satu gitu, yang kayak dia benar-benar menggebu-gebu banget. Nah, itulah syarat dari revolusi. Adanya keinginan tadi ingin menurunkan presiden, adanya momentum, udah ngumpul tuh, udah marah. Tujuannya buat ngapa? Buat demo, buat ganti tatanan pemerintah karena presidennya nggak jelas katanya gitu. Terus pemimpin pasti ada satu pemimpinnya. Dan itu gue nggak tahu. Masa gue nanya sama yang demo yang tahun lalu? Nggak mungkin kan? Tahun lalu, maksudnya 20 tahun lalu. Nah, pokoknya gitu guys. Evolusi lama, unilinear, universal, multilinear. Terus kalau revolusi cepat. Terus ada syaratnya. Ingat, syaratnya cuma 4. Adanya keinginan, adanya momentum, adanya tujuan, adanya pemimpin. Kalau adanya aku, nggak mungkin. Oke, lanjut. Gue krik banget dah. Coba dong kasih contoh dong evolusi. Ada yang tahu gak evolusi contohnya apaan? Kasih tahu gue juga revolusi apa gitu, perubahan apa. Tapi nggak boleh perubahan pacar, harus yang lain. Nanti gue bacain komen. Sumpah ya, gue bacain komennya, buruan jawab sekarang di komen. Lanjut ke bentuk kedua, berdasarkan proses. By the way, ini ada My Jungkook, my love, he's my boyfriend, okay? Berdasarkan proses, berarti direncanakan atau tidak direncanakan. Lu bayangin, bapak lu bangun rumah direncanain nggak? Nggak mungkin tiba-tiba beli rumah kan di Tokopedia, rumahnya ada, lu tinggal di situ. Nggak mungkin, kalaupun beli itu pasti ada perencanaannya. Jadi pembangunan jembatan, pembangunan MRT, pembangunan LRT, itu direncanain. Kalau nggak direncanain, itu apa? Biasanya nih, kalau yang perubahan sosial karena nggak direncanain, biasanya dia menimbulkan amarah, menimbulkan kekacauan. Contohnya lu kecopetan, padahal lu bawa duit nih, misalnya 20 juta di dompet lu. Tiba-tiba ada yang nyopet lu emang merencanakan untuk menyopet lu. Tapi lu emang tahu kalau misalnya lu tiba-tiba akan jatuh miskin pada hari itu. Karena kecopetan kan enggak kan. Akhirnya lu stres, depresi. Itu karena apa? Karena kecopetan. Terus macet. Nggak ada yang tahu di dunia ini kalau macet mau datang, mau menghampiri. Karena kemacetan itu sifatnya tiba-tiba. Makanya itu tidak direncanakan dan biasanya menimbulkan kekacauan. Berdasarkan proses berarti ada 2, direncanakan dan tidak direncanakan. Yang ketiga, berdasarkan hasil. Dikehendaki dan tidak dikehendaki. Contoh dikehendaki, keterima SNMPTN. Wih, dikehendaki bener gak tuh? Langsung jadi mahasiswa. Aminin dong, aminin tolong. Dikehendaki. Itu hasilnya dikehendaki kan, lu jadi maba, terus lu seneng, lu bahagia, hasilnya enak aja dilihat. Tapi kalau nggak dikehendaki adalah rumah lu banjir. Emang lu menghendaki itu? Lu jadi harus by the way ya, lu kalau banjir jangan main air apa? Gue jijik sumpah liat TikToknya. Tolong banget nih kalau misalnya ada yang kebanjiran main air, bener-bener lu jijik gue. Jangan ya, tolong guys. Terus pokoknya kalau berdasarkan hasil itu dikehendaki keterima SNMPTN sesuai dengan keinginan lu dan tujuan lu untuk belajar. Kalau tidak dikehendaki adalah banjir, bencana alam, gempa, tsunami, diputusin pacar. Itu tidak dikehendaki ya.
Ulang lagi dari awal biar lu pada ingat. Evolusi yang berdasarkan waktu, evolusi lama, revolusi cepat, syarat revolusi ada keinginan, momentum, tujuan, pemimpin. Kalau evolusi ada unilinear, ada universal, multilinear. Ini gampang banget. Kayak gue bisa sambil merem nih. Universal, unilinear, multilinear tuh. Coba semuanya sambil merem kita sama-sama membicarakan ini. Kalau evolusi ada universal, unilinear, multilinear. Terus kalau misalnya revolusi adanya keinginan, momentum, pemimpin, dan tujuan. Tuh, gue apal, apalagi apa gue UTBK tahun ini ya. Kita jadi saingan gimana? Yang kedua, berdasarkan proses. Ada direncanakan, ada tidak direncanakan. Direncanakan lu bangun rumah, tidak direncanakan lu macet. Ya lu macet, kemacetan. Sebenarnya banjir juga bisa tuh, tidak direncanakan, datangnya tiba-tiba. Tapi itu kalau dilihat dari proses. Jadi misalnya, kalau lu disuruh untuk menilai bentuk perubahan sosial itu, lihat lagi soalnya yang ditanyain apa, berdasarkan apa? Berdasarkan proses kah? Atau hasil kah? Jangan sampai lu tanyain berdasarkan hasil, lu jawabnya evolusi. Kagak nyambung, Bang. Walaupun itu sebenarnya perubahannya lama, tapi kalau ditanyainnya soal hasil, bukan evolusi jawabannya, ya. Jadi dilihat lagi pertanyaannya, oke? Jangan ditanyain hasil, lu jawab evolusi. Nggak nyambung total itu ya. Yang ketiga, berdasarkan hasil, dikehendaki, dan tidak dikehendaki. Ini baru 3, lanjut lagi. Ada lagi, guys. Ada berdasarkan dampak. Berdasarkan dampak tuh besar, gede dampaknya. Terus ada juga yang berdasarkan dampaknya kecil, fashion. Kalau besar mungkin lo tahu kali ya, berdasarkan dampak yang besar itu artinya banyak masyarakat yang merasakan perubahannya. Kayak revolusi industri, terus digitalisasi, semua orang sekarang pada pakai HP, semua orang pada pakai laptop. Malah sekarang mungkin kalau yang gaptek kagak muncul lagi di masyarakat. Artinya semua masyarakat itu merasakan perubahan itu, globalisasi gitu ya. Kalau yang kecil itu gimana sih fashion? Contohnya gue kasih fashion kenapa? Coba lu bayangin, lu demennya pakai baju barong. Lu tau baju barong kan? Baju daster barong gitu yang ada singanya. Gue nggak tahu itu apaan di tengahnya. Intinya yang serem gitu. Baju barong. Lu demennya pakai baju barong. Lu ngoleksi sampai 20 lusin lebih. Terus ada orang koleksinya baju bulu domba gitu. Emang lu ngikutin beli baju bulu domba? Lu ngikutin fashion dia? Enggak kan? Sama dengan halnya misalnya gue sukanya pakai HP Nokia. Terus lu sukanya pakai HP Flexi. Lu tau Flexi kan semua zaman dulu? Masa nggak tahu? Tahu kan ya Flexi? Terus semua Nokia gue ikutin. CS56, WL20, semua jenis gue beli. Nah, lu nggak suka pakai Nokia, emang lu ngikutin gue beli Nokia? Lu kan kagak ngerti cara makanya, nggak ngikutin kan? Lu ngikutin Flexi lu ikutin perkembangan dia. Kayak gitu. Jadi hanya beberapa orang yang bisa mengikuti, hanya beberapa orang yang memilih untuk mengikuti. Perubahannya nggak signifikan, nggak semuanya, nggak umum. Jadi bedanya besar sama kecil adalah kalau besar dirasakan semua orang, hampir semua orang kayak gitu. Kalau kecil enggak semua orang. Ada orang yang beli bulu domba, ada orang yang pakai baju barong, beda, oke? Yang berdasarkan sifat struktural, ada juga proses. Kalau struktural nih, perubahan yang paling mendasar dalam masyarakat terkait perombakan secara segala sendi-sendi kehidupan. Wede, berat banget bahasanya gue. Segala sendi-sendi kehidupan tuh. Artinya nih, gue kasih contoh presidensial parlementer. Atau enggak kerajaan jadi presidensial dah. Lu bayangin nih, misalnya Queen Elizabeth gitu. Aduh, kenapa suara gue kayak Dewi Persik sih? Misalnya nih, Queen Elizabeth, kan itu ratu tuh, kerajaan tuh. Dia ratunya, suaminya rajanya. Tiba-tiba ada demo di depan kerajaan, lu bayangin. Gue nggak mau kerajaan lagi, presidensial aja, buat presiden sama wakil presiden, presidennya. Terus sudah rame tuh di depan kerajaan, buruan, jangan raja ratu, presiden, gantiin gitu. Terus berubahlah tatanan pemerintahannya, jadi presiden. Gak mungkin presidensial, pemerintahan presidensial, masyarakatnya manggil masih raja ratu. Akhirnya butuhlah perubahan secara mendalam, dibuatlah DPR-nya. Dibuat misalnya yang masyarakat yang minta berubahnya presidensial mirip Indonesia ya, biar jadi negara maju gitu contohnya gitu. Terus dibentuklah presidennya, wakil presidennya, terus ada DPR-nya, menteri-menterinya. Kan itu kan perubahan secara mendalam ya. Artinya kagak cuman 1 atau 2 orang doang yang diganti kan,
nggak cuma strateginya depannya doang, di dalam-dalamnya juga kan. Bahkan bisa undang-undangnya. Kalau misalnya kerajaan kan semuanya itu bergantung pada satu orang, ratu atau rajanya gitu kan. Kalau presidensial kan harus musyawarah, harus buat undang-undang, harus buat ini lebih ribet gitu. Jadi kalau struktural, ingat semuanya diubah, banyak yang diubah. Nah, tapi kalau proses itu nggak mendasar dia, contohnya kurikulum. Dari KTSP pindah ke kurikulum 2013. Ini gue tahu basi banget contohnya ya, cuman kayak gitu. Atau nggak gini nih, dinding lu rusak nih gara-gara enggak deh genteng lu bocor nih misalnya kalau bocor beneran ya maaf gue kagak nyindir, gue kasih contoh doang. Misal genteng lu bocor nih, terus lu besok mau ujian, mau nggak mau malam ini lu nambel kan, bukan lu ganti semua genteng rumah lu kan. Ya gak, kan cuman buat besok doang biar jaga-jaga biar nggak bocor. Jadi cuman ditambel gitu, atau enggak ininya diganti sama yang baru, tapi masih sama. Pokoknya kalau proses, dia nggak mendasar. Cuman mengganti atau menambahkan atau perbaikin gitu. Kalau struktural semuanya, kalau proses nggak semuanya, nggak mendasar. Cuma disempurnain, cuma diganti, cuma ditambel gitu. Lagi dari awal biar masuk ke otak lu ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Waktu, evolusi, revolusi. Lama, cepet. Berdasarkan proses, direncanain, tidak direncanakan. Bayangin aja proses, pasti direncanakan atau tidak direncanakan kan prosesnya. Hasilnya, lu mau apa enggak? Kalau mau berarti dikehendaki. Kalau lu kesel liatnya, itu berarti enggak dikehendaki. Terus berdasarkan dampaknya besar apa kecil? Semuanya ngerasain apa cuma lu doang? Lu beli bulu domba juga gak? Atau cuma barong gitu ya. Terus yang berdasarkan sifat struktural atau proses, mendalam atau enggak. Ini siapa sih yang ngelain gue? Ya Allah, gue mute dulu. Terus struktural itu mendalam atau enggak? Cuma ditambal apa diganti semuanya gitu ya. Selanjutnya ada apa lagi nih gue? Oh, dampak perubahan sosial. Ini sepertinya terakhir nih guys. Ini kayaknya ini slide terakhir nih, apa enggak ya? Pokoknya dampak perubahan sosial itu ada 2. Pasti ada 2 lah ya. Progres atau regres. Progres itu yang positif, regres itu yang, ayo masa nggak tahu? Isi komen dulu dong. Regres itu yang mana? Baru mau gue lanjutin. Buruan. Ini gue belum ada lihat oren-oren nih. Regres lu tahu kan semuanya? Gini, ngangguk. Iya, tahu berarti ya. Regres itu negatif, nggak mungkin nggak tahu. Progres itu apa? Modernisasi, globalisasi, penyesuaian unsur kehidupan baru, artinya adaptasi, menciptakan nilai dan norma yang baru. Karena perubahan sosial itu biasanya berdasarkan interaksi sosial, di mana dia menciptakan pola-pola hidup yang baru, tatanan yang baru gitu. Ini yang dilihat dari sisi positifnya. Kalau yang regres tuh apa sih, Loy? Ada kultur lag, artinya apa sih perbedaan yang sangat jauh antara budaya yang baru ada yang budaya yang lama. Terus kultur shock karena ada perbedaan budaya tersebut membuat orang yang dibawa ini shock, kaget gitu. Demi apa sih lo kayak gitu? Kita cobain aja kali ya. Gitu yang si bawah ini. Terus karena itu kebanyakan dari barat jadinya westernisasi, kebarat-baratan. Karena kebarat-baratan jadi hedon dia, gaya hidupnya tinggi. Karena ngelihat yang baru, ini itu baru, pokoknya segala macam yang baru. Akhirnya dia konsumerisme, apa-apa dibeli, nggak butuh dikit dibeli, cuman kayak kebanyakan duit gitu, ngelihat sate dibeli, udah makan sate ada somai dibeli juga, semuanya diambil, bulu domba, barong, bulu sapi, semuanya dibeli sama dia. Terus menjadikan dia mempunyai pola pikir sekularisme, ingin memisahkan semua yang berbau-bauan agama lepas dari kelembagaan. Artinya dia tuh mikir tuh coba lu search Google ya, pokoknya kalau sekularisme itu memisahkan diri antara agama dan suatu kelembagaan, menganggap bahwa agama itu sesuatu yang tidak perlu dibawa ke bidang formal kelembagaan dan organisasi atau institusi. Begitu guys. Ini dampak perubahan sosialnya. Ada progres, ada regres. Progres ada modernisasi, ada globalisasi, ada penyesuaian unsur kehidupan yang baru, menciptakan nilai dan norma yang baru. Terus regres ada kultur lag, ada kultur shock, ada westernisasi, ada hedonisme, ada konsumerisme, ada sekularisme. Emang di modernisasi itu ada negatifnya, emang. Tapi menurut perubahan sosial, modernisasi itu adalah sesuatu yang untuk memajukan, makanya ditaruh di progres.
Kan tadi di awal aja ada teori modernisasi kan? Iya gak? Bener kan? Terus ada teori perkembangan, teori-teori perubahan yang dia semakin maju dan itu masuknya ke dalam hal yang positif. Karena sepengetahuan gue, penciptaan yang baru, iptek-iptek yang diciptakan oleh orang-orang yang berpengetahuan banyak itu biasanya menciptakan sesuatu yang baik. Tapi kenapa modernisasi kadang itu dianggap menjadi hal yang negatif? Karena pemakaiannya itu loh yang membuat itu menjadi negatif. Sebenarnya kalau kita pakai sesuatu ciptaan yang diciptakan karena iptek itu secara sesuai dan sesuai dengan tata cara kerjanya, makanya itu nggak akan menjadi suatu kenegatifan. Begitu pula dengan globalisasi. Kalau di perubahan sosial itu, globalisasi itu masuk ke dalam dampak positif dari perubahan sosial karena dia sifatnya mendistribusikan atau menyebarkan sesuatu info dari sini kemana-mana gitu. Gitu sih ya untuk materi hari ini. Ada yang mau nge-SS gak nih? Kalau nge-SS gue dari awal lagi. Nah, perubahan sosial ini definisinya karena ketidaksesuaian, karena ketidakpuasan. Terus lanjut lagi, ciri-cirinya terjadi di mana-mana, dilakukan sengaja, berkelanjutan, meniru, ditiru, hubungan kausalitas yang bisa dilihat dan yang nggak bisa dilihat. Dapat menimbulkan disan kalau misalnya perubahannya cepat, kaget kan, itu dia. Makanya Sukjin ngomong, jangan berubah jadi galak dong sayang gitu, oke? Lanjut lagi, faktornya ada penyebabnya, internal, eksternal, ada memengaruhi, mendorong, dan menghambat. Terus ada teorinya tadi yang gue bilang, teori beda sama bentuk. Ada teori klasik, isinya siklus, yang linear atau perkembangan. Terus ada teori modern yang isinya modernisasi, dependensi, sistem dunia, oleh Immanuel Wallerstein. Ada inti, semi-periferi, dan periferi. Terus lanjut lagi, ada bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu, tadi lama atau cepat. Terus ada proses, direncanain atau nggak direncanain, atau berdasarkan hasil, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Terus juga ada dampak, gede apa kecil, besar apa kecil, big or small. Terus ada berdasarkan sifat, struktural atau proses, mendalam atau nggak mendalam. Terus ada juga dampaknya, progres atau regres. Begitu kawan-kawan. Ada yang mau nanya gak? Sebaiknya sih disimpan pertanyaannya karena gue yang mau nanya sekarang. Ada apa aja kita hari ini, Ja? Karena kita akan ada kuis. Ya gak? Tapi lu yang share screen ya? Ya, nanti aku share screen. Oke. Ini gue matiin share screen-nya gimana ya? Oh gini caranya. Widih. Seru banget nih pada banting ke kurang ajar. Lucu sekali. By the way, nih nanti kalau selesai belajar, tolong dong buka TikTok gue, like, tolong 2 postan yang terakhir. Gue lagi daftar guys jadi announcer, siapa tahu aku terima gitu gara-gara lu apa namanya? Apa sih? Gara-gara lu like gitu ya. Siapa tahu FYT gitu terus gue jadi selebgram, terus lu follow IG gue follow back ntar. Selalu jadi teman. Lu punya teman selebgram atau gitu gue. Gara-gara gaya kuda Senora Sultan dia. Seleb TikTok. Nama IG gue ALLOYSIART Aloysiart. Terus nama TikTok gue juga Aloysiart. Okay. Tapi gue gak tahu ya HP gue tuh nggak bisa ngelihat apa sih, nggak bisa ngeliat notif orang follow. Jadi kalau mau nge-follow gue, P-in gue, ini gue tadi loh ya. Nanti gue follow back dah. Kalau lu minta follow, gue follow back dah. Bercanda. Sumpah ya, kita kayak temen aja dong. Jawab-jawaban aja sih. On mic aja sih. Kenapa sih? Gue masih muda tahu. Gue masih muda banget tahu. Kalian umurnya berapa? 21 ya? Gue masih 18. 5 tahun. 5 tahun. Playgroup lu jangan masuk ke game. Kalau gitu mah ya masuk SD gue, adik gue. Aku 15 tahun. 15 tahun gue masih main NDS. Tahu gak lu NDS? Nintendo DSD itu gue masih main gitu. Tahu. Tapi bohong. Gak apa-apa, gue udah biasa dibohongin sama siapapun, gue udah biasa selalu. Waduh. Curhat. Serius dong, like TikTok gue dong. Mana ya TikTok gue ya? Gue tuh lagi daftar guys di Trax FM. Jadi kayak supaya keterima gitu. Kak,
Siapa ya Tolong tunjukin ya dong. Apa? Yang tadi. Wah, siapa tuh? Adanya ngajak ngomong gue. Gimana? Boleh diulangi tadi? Siapa ya? Katanya Boleh minta tolong dilihat. Oh ini Syah nih. Minta share screen lagi Nah. kayaknya, Aloy. Oke, Minta share screen boleh, dulu. boleh. Gue share screenin. itu Mau lihat buku kuningnya, Kak? Oh, mulai buku Kuningnya. kuningnya. Boleh, sangat. Nih guys, lo harus beli ini, tau gak? Ini tuh bagus banget. Gue dulu sebelum UTBK 2 bulan, gue tuh baca abis ini, sumpah. Suara gue bergema gak sih? Itu worth it nggak, Pak? Oh, kok Apa? Worth it nggak? worth it nggak? Oh, worth it banget, sumpah. Gue baca ini kayak baca komik. Dulu kayak, mungkin lo bilang materi berapa, gue tahu halaman berapa. Dulu saking gue sering baca. Tapi sekarang udah lupa lah, guys. Ya kali gue ingetin halaman orang. Masih banyak materi yang perlu gue inget ya. Makanya. Langsung pakai bahasa enak banget, enak. Terus lo harus lihat ya. Gue itu dulu tuh juga demen ikut-ikut belajar. Karena kan gue sibuk main. Ya iyalah main ya, kita harus main juga guys, nggak boleh belajar mulu. Dulu catatan gue, kalau sampai rumah gue begadang tuh sampai jam 4 subuh. Gue nyatet-nyatet. Tapi gue emang nggak pinter MTK sih, jadi gitu dah kelemahan gue. Nih itu kayak gitu. Iya belajar, emang nggak usah lama-lama. Gue tuh belajar sampai jam 4 karena pulangnya pagi juga, Iqbal. Lu kata gue pulangnya jam 9, kagak lah. Main dulu kita. Asal bener masuk. kalau asal masuk. Iya, kita nggak boleh lah lu stres. Belajar boleh, cuman jangan kelamaan juga. Main juga lah. Ntar lu kalau misalnya kelamaan belajar, terus lupa main, pas sudah masuk kuliah, lu kagak tahu cara ngomong. Kapan sih emang UTBK April ya? Iya Kak, tips linjur dong. Jujur gue IPS, guys. Gue IPS, lu bener-bener lu. Emang muka gue ada IPA-IPA-nya. Kayaknya muka gue IPS banget deh. Gue masuknya itu, by the way ada yang kepo gak sih nilai UTBK gue berapa? Berapa, Kak? Jelek sumpah nih ya. Kalau menurut gue sih jelek dengan kondisi di mana gue membaca ini sebagai komik. Gue itu 598. Jelek ya? Kalau dibandingin sama Reja mah jelek gue pasti ya. Enggak sih. Kenapa Aku bisa nggak masuk UTBK. UTBK? Jadi pertama-tama mimpiin tentang sejarah. Gue masuk UI itu SNM-nya UI PPKB guys. Jadi ada jalur rapot yang bisa diikutin 50% dari kuota. Nah kebetulan tuh gue daftar SNMPTN itu di UB Sosiologi. Cuman emang gue nggak berharap sih masuk situ. Itu kayak udah daftar aja. Terus ya udah gue lupain. Gue lupa kalau gue keterima SNM malah anjing. Gue lupa kalau gue keterima kuota. Terus pas gue daftar PPKB, gue itu milih jurusan yang gue suka dan sesuai dengan nilai gue. Lu nggak boleh juga asal-asal milih. Misal lu IPA nih. Kebanyakan teman gue yang IPA kan kayak ambil FMIPA tuh. Iya gak sih? Katanya gampang. Gue nggak tahu gampang nggak sih FMIPA. Maksudnya gampang masuknya ya katanya. Tergantung sih. Katanya sih. Kalau kimia, biologi katanya gampang karena susah. Karena jarang ada yang mau ambil. Kalau menurut gue daripada lu mati berdiri pas kuliah, mendingan lu gampang kalau pinter kan. Iya lah gampang kalau pinter. Kalau misalnya lu disuruh milih jurusan atau kampus, gue saranin sih jurusan ya. Lu jangan jangan gengsi anjir. Gak boleh gengsi di hidup ini, harus santai aja. Lu yang penting tuh jurusan sih kalau menurut gue. Bisa aja gue taruh UI, gue ambil sastra Rusia. Tapi kalau sampai lu bayangin gue bahasa Inggrisnya masih acak-adul. Gue ambil sastra Rusia.
Gimana ngomongnya pasti sono, keterima mah keterima. Temen gue yang 504 mah keterima. Nilainya juga UTBK. Tapi kalau nyampe sono gue kagak ngerti bahasa Rusia, tuh orang pada udah ngomong Rusia, gue apa? Akhirnya tahun depan gue pasti nyoba lagi. Gue gak mau nyesel. Jadinya gue ambil yang passion gue. Kak, aku insecure gara-gara pengen masuk jurusan yang banyak diminati orang. Kalau lu, misalnya nih, gue pengen buat komunikasi. Terus lu merasa komunikasi itu rame. Ya udah lu cari apa yang mata kuliah yang sama kayak komunikasi. Ada advertising, ada broadcasting. Gue jurusan multimedia broadcasting, program vokasi. Guys, vokasi itu bagus ya. Tolong sekali lagi, vokasi itu bagus. Apalagi vokasi UGM, UI itu bagus. Kalau cari UGM, UI, terus lu misalnya daftar hukum nggak keterima atau nggak komunikasi ketakutan, lu ambil turunannya. Turunannya tuh banyak, ada advertising, ada broadcasting, ada manajemen record arsip kalau lu mau administrasi tapi lu takut rame. Jadi masih banyak. Tolong jangan cuma satu, kasih pilihan. Kira-kira begitu. Rekomendasi buat jurusan pilih kedua yang bagus tapi agak longgar saingannya. Jangan mikirin saingan, guys. Sudah lu pinter, udah gue yakin lu bisa. Yalah. Ini si Iqbal insecure mulu sih. Gue geplak nih lo dari jauh. Orang bisa. Lu belum perang udah mau kalah duluan lu. Bisa-bisa. Kakak kelahiran tahun berapa? Dari muka berapa? 2010 ya? 2002. Gue 2002. Apa tadi broadcasting belajar apa? Ya Allah, 1990 jahat banget. Gue nangis nih. Kuisisnya lemot ya? Itu kayak ini orang pengen gosip nih orang sama gue pada 2002. Oh, kuisis dulu kok, Aloy. Boleh. Kita kuisis dulu ya guys. Ya gak? Kuisis Gas dulu. enggak teman-teman, kuisis dulu. Kuis dulu, bentar dulu Q&A-nya. Oke, siap. Bentar ya. Kita buka browser. Wah, sama dong aku 2020. Iya, sama dong sama aku juga 2002. Seriusan 2002. Ya muka gue emang kayak apa sih 1965? Kurang ajar lu semua. 2002 gue. Kalian tuh gue bulan Maret, 2 Maret gue ulang tahun. Tolong, 2 Maret. Hari Selasa tuh berarti. Ucapin gue. Gila lo ya kalau mau ngucapin. 2 Maret gue ulang tahun, tolong diingat. HBDK. 2 Maret. Tolong 2 Maret gue ulang tahun. Buatin TikTok ya sekarang. 2 Maret gue ulang tahun. HBDK, HBD. Iya makasih dah dek. Gue Peace Girl tahu. Kasih hadiah apa nih? Nggak tahu apa ya? Apa? 2 Maret. Aku 23. Oh iya, dari SMA. Gue SMA 44 Jakarta. HBDK. Lo tau gak sih kalau diucapin sebelum ulang tahun itu ngedoain mati tau? Sumpah, lu gak tahu ya? Itu ya gue mitosnya. Gak kayak itu. Iya deh, gue iyain. Seriusan tahu. Aja umur. Thank you guys, thank you. Kalian ada gak yang dekat dari gue? Apanya? Kok dekat dari gue? Apa sih? Rumahnya. Siapa tahu ada yang di Jaktim. Jakarta Timur. Ada gak? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu ntar gue yang pindah rumah. Deket sama rumah lu deh. Rumahnya banjir gak, Kak? Enggak banjir. Sorry nih, Pondok Kelapa anti banjir. Jauh. Oh, jauh. Aku pengen temen Jaktim, logatnya sama banget. Jaksel nih, oke, Jakut, Kak. Gue Jaktim gue yang urusan kokas, tau gak lu? Bekasi, Kak. Iqbal, kayaknya gue tahu deh lu siapa. Tahu, iya itu pokoknya lurus kokas dah. Deket, iya sebelumnya BKT. Oh, jangan screen ya buat. Ya, sharing aja. Guys, kita mau kuis dulu. Tolong kita serius dalam kuis ini ya. Oke, itu ya teman-teman. Udah kelihatan belum? Belum ya, masih loading. Oh ya.
Semangat, semangat. Udah Soalnya kelihatan? tuh susah. Udah kelihatan kok. Oke, oke. Wah. Reconnect ya? Oh, udah. Ayo dong, Waiting. join dong. Mas kenal. Tunggu. Bisa gak? Udah ada belum? Belum ada yang join ya? Ayo join guys, kita mau latihan soal, buruan join. Soal level BK, woi. Iya ya Allah, apa aja lu? Wizis, ya. Bener-bener lu ya, semua lama. Join dulu, baru ajak ngomong buruan. Oh, nggak bisa katanya tuh. Oh, bisa. Bentar. Oke, Nggak bisa ya? nggak bisa. Kamu masuk jurusan apa? Gue multimedia broadcasting. Jalur rapot. Rapot. Ya, teman-teman, coba pakai linknya. Bisa gak pakai link? Udah Pakai. 36 orang, Kak, katanya. Itu ya, teman-teman, pakai linknya. Oh, udah banyak jebol. Sorry. Oke, semangat mengerjakan. Kalau share screen lagi bisa gak? Bisa. Mau lihat deh, Bentar. soalnya. Udah berapa ini? 48 yo. Masih bertambah. Empat. Tunggu sampai berapa nih? Semuanya dong join. Kita tunggu sampai 8.15 ya, teman-teman. Oke. Semangat. Anaknya Ayu dia sama Dito udah bisa ikut PBK ini skala. Keren lu.
Oke, 70 orang. Satu menit lagi ya teman-teman buat join. Udah 74. Ayo join itu gue buat soalnya mikir tuh. Ayo join semuanya. Parah sih lu kalau nggak join lu. Gila. Kasihan tuh kalau udah Tahu lu. memberikan Tahu. waktu di antara kuliahnya ya. Tahu sedih sih gue nih. Apalagi kalau lu nggak like TikTok gue. Ya Allah gue makin sedih. Kamu udah follow, Aduh. kamu udah follow Udah. back aku belum lah? Apa? Udah follow back aku belum? Lu apa follow gue apa? Gue kagak tahu nama lu di Muhammad Instagram. Reza, oke. Oke, ntar gue follow ya. Oke, sudah 8.15. Udah mana ya? Udah nggak ada yang mau join lagi ya? Udah, masuk. Oke. Aku start ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke, pakai lagi. Nah, wah. Bisa. Nah, soal gue gampang dah. Ntar kita bahas kali Gampang ini buat lagi. kamu. Bahas aja kali ya. Boleh. Coba jawab.
Masih Gampang kan ya? Gampang di dong. ranking 1. Mami gampang kan Mami? Lagi teman-teman. Kok banyak yang salah? Gue sumpah loh Tuh ya, abis ini kita bahas. Gila loh. Bahas. Soalnya berapa sih? 20. 10 perubahan sosial, 10. Tuh. Oke, 2 menit lagi. Udah banyak nih yang selesai nih. Udah, mantap. Ya berarti. Oh, Bunga Matahari sekarang ranking 1. Wih. Naik. Jadi yang paling tinggi siapa nih? Oke, 1 menit lagi. Wih. Mantap. Kita bahas aja kali ya, pada mau ngebahas gak? Baca soal sambil Ya dong, bahas aja dong nanti habis ini. kita masih ada waktu nih. Oh, Nabil. Oh jangan dulu Kak, oke. 20.25 nih guys. 1 menit lagi ya. 25 nih. Masih ada yang belum selesai nih. Oke. Teman-teman Itu yang ya. bawa-bawa mager lu ya ngerjainnya ya. Minta dibahas doang lu ya. Isi lu. Mungkin Bener-bener lu. koneksinya putus juga udah sampai krisis gitu. Wah, udah selesai nih. Suaranya matiin aja Kak. Itu katanya di sebelah Thames mute katanya. Oke. Bener-bener lu ya, pada mager lu ya ngerjainnya bawa ada 00%. Udah semuanya itu. Oke. Nggak ikut yang kemarin. Harus ikut, mulai besok harus ikut lu. Sampai selesai harus ikut. 1, 2, 3. Udah. Siapa nih? N ya, di N. Sudah. Kasih teman-teman. Mantap. Kita bisa lihat gak sih 1, 2, 3-nya gitu? Oh, Bisa aja. Bunga Matahari. Selamat Bunga Matahari. Wih, keren. Banyakan salah tuh di nomor berapa sih? Coba dong lihat. Banyak yang salah nih. Mana ya? Akurasinya tuh soal nomor 2 tuh cuma 17%. Benar-benar lu. Yang soalnya panjang Kak. Oh, nggak sempet ya bacanya. Emang pakai waktu? Kayaknya enggak sih. Iya Kan sih. itu klasik modenya. Yang paling bisa dibuka nggak sih soalnya itu?
Yang Bisa, mana? bisa. Oh, pakai waktu. Oke. Pakai tuh. Nggak Ini. soalnya panjang, Kak. Ini tahapan. Bener-bener lu. Ini pendek ya. Lu buat gue emosi lu ya. Jawabannya masa nggak tahu apa jawabannya? Coba ketik-ketik. Tahapan komunikasi ini ya pembuatan Encoding. pesan. Encoding. Yoi, benar. Pertama apa? Pertama tuh encoding dulu, baru dia buat pesan, baru dia decoding. Kalau nggak salah, mina panjang. Oh, kita bahas dari pertama aja kali ya. Ya, dibahas dari awal aja. Yang pertama itu di bawah ini yang merupakan tindakan interaksi sosial, kecuali siapa nih yang salah 12 orang? Ngaku gak lu? Siapa yang salah nih? Kan gue bilang mungkin belum ada yang belum ikut kali ya di yang kemarin. Kalau lu ngomong depan kaca, pertanyaan gue emang dijawab? Kagak kan? Emang ada balasan. Kecuali itu di dalam kaca ada setannya, ada Maimunah, ada setan di dalamnya. Baru lu deg-degan, tuh kinyem nangis depan cermin. Ya udah, mau diapain lagi? Cerminnya kagak balas. Kan interaksi sosial itu harus lebih dari satu orang. Gimana caranya depan cermin lu bisa jawab itu? Lu nggak bisa jawab itu, oke? Mengertos? Mengertos. Lanjut ke nomor 2. Tadi coba yang tadi ngomong apa aja urutan pertamanya apa? On mic dong. Encoding, Kak. Yoi, encoding. Terus dia ngapain? Di decode. Decoding. Encoding mengirim apa? Coba. Sending. Oh, sending. Sending message, ya benar. Baru nanti lewat media tuh kan, ngirim pesannya kan, lewat suatu wadah, lewat suatu media, baik itu surat maupun merpati, apapun itu, pokoknya media, nyampe lah tuh ke orangnya, ke apa tuh, komunikan apa komunikator, kalau yang dapat pesannya. Komunikan. Komunikan. Nah, sama komunikan ini nanti dia melakukan proses namanya decoding, penafsiran. Gue masih inget ya, aduh, gue juga takut salah, tolong ya kalau koreksi ya, ini gue buka PPT kok. Decoding, ditafsirin, apa nih artinya nih, apa nih, gitu. Nanti kalau udah selesai dipahamin, kayak kemarin gue ngomong, kalau Reja ngomong I love you ke Gita, Gita kagak bisa bahasa Inggris, dia emang bisa jawab, nggak kan? Kalau misalnya dia nggak bisa jawab karena nggak bisa ngerti bahasa itu, nggak ngerti pesannya apa, maka dia nggak akan ngirim feedback. Maka yang terjadi itu adalah noise atau hambatan. Ini tambahan ya, noise atau tambahan. Coba Kak, tolong ulang. Oke. Pertama itu si komunikator mengirim pesan. Namanya itu apa? Encoding. Encoding, dia mengirim pesan. Pesan tuh dikirim tuh sending, pesannya lewat apa? Lewat suatu media, bisa lewat HP, bisa lewat surat. Nanti wadah ini, media ini ngirim ke komunikan. Sama komunikan di decoding dulu tuh, ditafsirin sama dia. Oh, gini. Oh, artinya gini. Lalu dia nanti ngirim pesan untuk balasannya. Nama balasan itu namanya feedback. Kemarin masih pada inget kan feedback. Feedback bahasa Inggris itu artinya ya. Pokoknya dikirimin balik gitu. Kalau dia ngerti, kalau di dalam proses decoding, dia mengetahui tafsiran, arti pesannya, arti kata-katanya. Tapi kalau misalnya, gue kasih contoh, Reja ngomong I love you ke Gita yang nggak bisa bahasa Inggris. Apa dia mampu menafsirkan itu? Apa decodingnya dia berhasil? Enggak kan? Nah itu hambatannya, namanya noise. Hambatan itu bahasa Inggrisnya noise. Gitu. Jadi kalau tahapan komunikasi ini ialah tahapan pembuatan pesan, yaitu jawabannya encoding. Ceritanya dijawab gitu ya. Lanjut ketiga. Ini yang 2 masih mau ditanya gak? Yang 2. Ada gak? Gak ada ya? Ngerti ya? Enggak. Ngerti kan? Cukup, mantap. Lanjut ke nomor 3. Yang salah 36. Bener-bener lu ya. Bikin gue marah lu gini doang gak tahu lu. Siapa yang jawab komunis? Ada yang jawab komunis? Siapa yang jawab komunis, jujur? Ada lagi, ya Allah, 1 orang. Ya Allah. Siapa yang jawab, ngaku gak lu? Udah keluar lu ya, jangan-jangan dari Zoom ya. Malu lu ya. Siapa yang jawab komunis? Siapa yang jawab komunisasi? Siapa yang jawab komunikasi?
Komunikasi proses, ya Allah. Cuman 2 ini semuanya. Aku pencet komunikasi, Kak. Oke. Ini semuanya itu jebakan Batman, guys. Jebakan Wonder Woman gitu. Gue Wonder Woman ceritanya ya. Cuman 2 komunikator komunikan. Yang memberi pesan, yang mengirim pesan, dan yang menerima pesan. Komunikator dan komunikan. Nggak ada komunis, nggak ada komunisasi. Mungkin ada, tapi artinya bukan yang menerima pesan. Komunikasi juga itu prosesnya, itu yang terlaksananya gitu. Kagak ada komunis gue teplok pala lu, awas lu minggu depan salahnya kayak gini. Awas lu ya. Lanjut. Banyak banget lagi salah, 36 orang. Taehyung, oke, baru masuk hari ini, berarti minggu depan harus masuk lagi. Taehyung pergi ke konser untuk menonton Lisa Blackpink. Menonton Lisa Blackpink nih si Taehyung. Setelah konser Lisa Blackpink itu usai, Taehyung pun memberi tepuk tangan. Hal yang dilakukan Taehyung tersebut merupakan faktor interaksi sosial. Coba kita cek yang benar. Simpati. Sugesti. Kok sugesti? Kenapa sugesti? Simpati dong. Simpati. Iritasi. Itu karena ada pengaruh orang lain. Kalau simpati itu kayak spontan gitu nggak sih? Betul banget. Empati. Kalau ini tuh kenapa simpati? Empati. Kalau misalnya empati itu, kalau yang kayak emang berhubungan. Kalau ini kan cuma tepuk tangan. Tepuk tangannya juga begini doang gitu. Ini juga nggak ditunjukin si Taehyungnya suka gitu. Cuman sekedar oke, gitu. Berjoget how do you like apa? Gue gak tahu lagi judulnya. Ice cream misalnya gitu. Ini kagak, ini cuma tepuk tangan. Cowok gue cuma tepuk tangan, cuma simpati doang. Bukan ngapa-ngapain dia, cuma tepuk tangan doang. Jadi nggak lebay-lebay banget, nggak ada effort banget. Itu berarti simpati. Kalau empati itu mungkin Taehyung karena melihat Lisa Blackpink tampil, dia sangat suka sampai menangis, memberi tepuk tangan, lalu memberi cincin sebagai hadiah karena dia senang banget melihatnya. Pokoknya kalau misalnya simpati itu, dia melakukan hanya sebatas formalitas, nggak melakukan effort lebih. Tapi kalau empati, dia melakukan sesuatu untuk membuat yang dia sukain atau yang dia hiraukan itu ditambahin, dibantuin. Sama kayak kemarin gue bilang volunteer. Kalau misalnya orang cuman ngomong pray for Palu karena tsunami, itu apa? Simpati apa empati? Masih inget gak? Kalau cuman ngomong pray for Palu, itu simpati apa empati? Simpati. Tapi kalau misalnya yang pray for Palu, nangis-nangis, pergi terbang ke Palu, beliin kayu, beliin makanan, beliin Indomie, itu simpati. Empati. Itu kan bisa ya. Jadi simpati sama empati cara membedakannya adalah seperti itu. XLK. Ya, Telkomsel dong. Iya gak, lanjut. Yang kelima, ya ada XL ya. Axis dan XL bergabung untuk membuat sebuah rencana kerja dengan capaian tujuan bersama. Sifat sosial positif ini merupakan jawabannya Koalisi. apa? Koalisi. Yoi, benar, koalisi. Yang jawab masalah ini kan lebih banyak ya. Kenapa? Kenapa bisa jawab koalisi? Kenapa bisa jawab lebih banyak mana nih? Joint venture. Why? Kenapa, ayo? Apa? Koalisi kira-kira partai? Enggak semuanya partai. Kalau joint venture itu lebih ke gini nih, gue kasih contoh ya. Dominan ke politik gitu ya. Enggak semua politik kok guys. Waktu itu kalau yang ikut, kan kemarin gue kasih contoh juga nih, Axis XL. Sebenarnya ini cuma pengulangan doang yang kemarin. Kalau joint venture itu lebih ke sama-sama melengkapi. Ada yang dipunya gitu. Enggak, joint venture itu yang kayak kemarin nih gue kasih contoh lagi, gue ulangin ya. Si Bambang bisa masak, punya bahan masak buat kue dan lain sebagainya. Tapi dia nggak punya tempat dia nggak punya duit buat jualan di ruko.
Dia nggak punya jualan di ruko. Ini joint venture ya. Terus si Bambang ketemu sama si Alibaba nih. Si Alibaba punya ruko, tapi dia nggak tahu gimana cara menginvestasikan rukonya itu agar ada orang datang, agar ada yang buka usaha di tempatnya. Karena dia nggak punya keahlian masak-memasak. Akhirnya dia panggil lah si Bambang. Bang, lu jualan di sini dong, ntar untungnya buat lu dah, gue 20% aja daripada ruko gue didiemin. Jadi itu mempunyai sumber gitu loh. Jadi saling melengkapi gitu loh. Atau mau gue tampilin lagi presentasinya? Perlu gak menurut lu kira-kira? Mana nih? Masih ada gak? Harusnya masih ada ya. Apa lanjut aja ya? Kalau takut nggak sempet gue semua itu. Semuanya. Gitu guys. Kalau joint venture pokoknya saling melengkapi lah gitu. Ada yang itu lagi ya? Ada yang ditanya. Apalagi yang paling banyak? Coba dong, buka yang 6. Yang jawabannya paling banyak dijawab. Yang 5, maaf, yang 5. Kerukunan. Ya Allah, kerukunan lo. Emang sih rukun sih kalau kayak gini jatuhnya, tapi bukan rukun jawabannya, Beb. Kooptasi, bukan. Bergaining, bukan. Pasar kalau lu bergaining, bukan. Oke, lanjut ke bawah. Ini jawabnya cari bodoh-bodoh menjadi jawabannya apa? Coba pada jawab apa nih? Akulturasi. Yo, bener. A tambah B sama dengan AB. Kemarin tuh gue pengen sosokan rumus kan. A tambah B sama dengan AB. Coba dilihat, banyak yang milih apa tuh yang salah tuh? Asimilasi. Dari mana asimilasinya? Kagak ada yang baru. Kagak ada yang baru di sini ya. Lanjut. Ini jelas lah ya. Aloy sedang berjalan-jalan di Dufan. Saat sedang naik antar golok, tiba-tiba mantan pacarnya yaitu Niall Horan. Dengan tidak sengaja dia langsung menyapa Niall Horan. Hai. Tindakan di atas merupakan sifat internasional, yaitu apa? Yang itu apa? Coba. Aksidental. Resiprokal itu timbal balik. Ya kan teman-teman yang kemarin mendengar, resiprokal itu timbal balik. Ya gak? Masih inget kan? Ya udah, Reja yang ingat nih. Reja UTBK lagi nih kalau lu nggak jawab nih. Gue UTBK lagi nih, sumpah. Iya kan? Resiprokal timbal balik. Resiprokal timbal balik UTBK kuy, lu jangan lupa lu. Resiprokal timbal balik. Ini itu jawabannya aksidental. Atau tidak direncanakan, nggak sengaja gitu. Gitu. Dia kan nggak sengaja ngomong hai gue. Ketemu juga nggak sengaja. Kemarin kan gue kasih contoh, ketemu mantan, satu sifat yang aksidental. Artinya lu nggak merencanakan untuk bertemu dia. Lanjut. Sokjin sedang batuk, lalu karena ia ingin sembuh, Sokjin pergi ke rumah sakit, menemui dokter. Sampai rumah sakit, dokter memberi resep, Sokjin pun memberi resep obat tersebut. Tindakan ini merupakan faktor interaksi sosial, yaitu jawab semuanya. Apa? Sugesti. Sugesti. Kenapa sugesti? Karena Sokjin kagak tahu lagi harus beli obat apaan. Dia disuruh beli obat itu, ya itu yang dia beli. Sama kayak yang sepak bola. Mungkin tadi ada yang jawab sugesti itu yang di bagian atas, yang tadi gue bilang yang jawabannya sebenarnya simpati. Mungkin karena artis kali ya. Jadi lu ngingetnya gue ngomongnya sugesti. Padahal enggak, tergantung kondisi, situasi dan kondisi. Kalau misalnya, kenapa bukan identify? Lah ngap. Iqbal lu bener-bener ya, kagak ada nyambungnya sama identifikasi. Coba guys, emang ada nyambungnya sama identifikasi? Ini tuh lebih ke perbuatan. Iqbal lu jangan bikin naik darah, oke? Ini pokoknya jawabannya sugesti. Karena tanpa berpikir panjang, tanpa pikir-pikir lagi, dia nggak punya pengetahuan tentang itu. Dia cuma melakukan apa yang orang yang lebih tahu itu nyuruh. Lanjut ke nomor 9. Di pagi hari yang cerah, Jehob dan Lanjun. Oh, ini yang salah ya, gara-gara kepanjangan ya?
mengesahkan UU Negara Republik Cinta. Kata Ji Hop lebih bagus UU punyaku, lalu kata Ramjun enggak, lebih bagus undang-undang punya gue. Karena mereka capek berantem, akhirnya mereka meminta teman-teman yang bekerja di pemerintah untuk voting menentukan undang-undang siapa yang harus dipisahkan, yang harus disahkan. Nah, benar kalau dalam pemerintahan proses pengesahan sesuatu yang memerlukan tindakan voting itu namanya majority rule. Majority rule itu artinya mengambil dari suara yang paling banyak. Kalau minority, kemarin apa? Pihak minoritas menerima apa yang mayoritas pilih, ya. Jadi kalau majority rule itu suara terbanyak atau voting. Kalau minority apa gitu, itu adalah pihak minoritas menerima segala yang diminta oleh pihak mayoritas. Koersi, paksaan, adjudikasi, lu tau lah, kompromi itu antara dua pihak, arbitrasi. Udah pada pinter deh selalu. Tapi yang paling banyak jawabannya apa tuh yang incorrect? Bukan kompromi, bukan adjudikasi. Bukan. Nih ya, gue buka lagi nih jadinya. Kalau misalnya adjudikasi itu, oh ya tadi tuh minority consent. Minority consent itu yang pihak minoritas menerima pihak mayoritas. Kalau koersi, paksaan, segregasi, pihak yang berkonflik saling menghindar, adjudikasi pengadilan, kalau arbitrasi pihak ketiga dapat memutuskan atau membela kepentingan salah satu pihak. Itu ya yang banyak ya yang jawab ya. Arbitrasi ya gak sih? Itu kalau arbitrasi itu contohnya kayak pengacara. Pengacara, wasit, itu baru. Gitu. Dah, lanjut. Rio dan Roy, ini juga banyak yang salah mungkin karena soalnya kepanjangan. Sorry dari Mori, besok kita soalnya 2 kata aja gimana? 2 kata cukup ya guys. Rio dan Roy ialah 2 sejoli yang bersahabat dari baru lahir. Namun saat menginjak umur 21, mereka bertengkar karena merebutkan wanita cantik. Akan tetapi karena mereka merasa persahabatan mereka lah yang harusnya dipertahankan, mereka memilih untuk menjauhi wanita itu dan berbaikan demi menghargai perasaan bersama. Tindakan Toleransi. apa? Toleransi. Yoi. Ini mah kagak usah dipikirin lagi toleransi ya jawabannya ya. Gitu guys, gak pakai berantem berarti jawabannya toleransi. Ini mungkin soal panjangan, I'm sorry dari Mori, besok 2 kata aja. Lanjut, rasa ini baru ke interaksi, ke perubahan sosial. Rasa ketidakpuasan masyarakat atau suatu individu yang berbeda dalam kehidupan memunculkan pola pikir marah, hal disebut dengan perubahan sosial. Kita baru belajar. Siapa yang salah? Coba itu 8 incorrect, jawabannya apa? Bener-bener lu ya. Nggak ada ini jawabannya. Perubahan sosial, jawabannya one and only. Lanjut. 12. Perubahan sosial yang terjadi pada negara berkembang yang selalu bergantung. Astagfirullahaladzim, baru tadi gue jelasin. Bergantung siapa ini yang jawab? Coba lihat incorrectnya. Siapa yang jawab sistem dunia? Sistem dunia itu artinya pengelompokan negara. Yang tadi perkembangan amal linear kan sama, Pak Aji, Bu Aji. Gimana itu lo jawab gitu ya? Dependensi jawabannya, ketergantungan, bergantung. Ya, lanjut. Situasi yang tepat. Syarat revolusi ya itu. Wah, kok banyak nih yang salah? Coba cek. Ada nyaku di hidupmu. Oh iya. Kok ya itu sih? Ini kayak soalnya salah ya? Iya gak sih? Harusnya kecuali ini. Maaf guys. Maaf guys. I love you all. Maaf. Lanjut. Aku bingung tahu Kak. Iya maaf ya Najwa. Ya Allah gue bikin lo bingung. Dosa adek gue. Maaf ya. Kaum pencinta iPhone selalu langsung membeli iPhone keluaran terbaru. Berbeda dengan kaum pencinta Samsung. Mereka tidak tertarik untuk membeli iPhone. Tindakan tersebut merupakan perubahan sosial skala. Jadi ini gue ganti. Harusnya tuh dampak. Apa sih? Gue coba deh. Yang korek yang mana? Kecil kan?
ya kan, kecil. Ini harusnya dalam ukuran. Tapi kan ukuran sama skala yang sama gak sih? Maksudnya kayak sinonim gak jauh beda. Untuk mengecoh saja jawabannya, tapi untung ini lebih banyak yang menjawab kecil. Thank you very much, karena udah bener. Mantap. Oh ini ya. Tapi banyak tuh yang bener. Menurut kalian jawabannya yang mana? Sekularisme. Karena ada kata kuncinya di sana. Ada kata kunci. Apa? Ada kata kunci tentang itu agama. Ih bener banget. Bisa aja lu gara-gara lihat barat jadi westernisasi kan. Siapa tahu, tapi ini kata kuncinya adalah agama. Pola pikir. Gitu. Jawabannya sekularisme. Baru aja tadi gua ngomong. Oke, lanjut. Pembangunan renovasi rumah untuk komplek baru ialah Direncanakan. apa? Direncanakan. Proses. Tuh tadi gue bilang kalau ditanya proses, jangan jawab evolusi, jangan jawab proses. Gue tanyanya proses. Apa jawabannya? Ayo, nggak apa-apa ngomong aja. Langsung ketekan-tekan aja. Direncanakan. Menurut proses, kalau misalnya direncanakan itu, tadi gue bilang apa yuk kalau direncanakan? Proses. Ini lu salah nih, Jak, kayaknya nih. Kayaknya salah kok ya aku lagi. Iya, kayaknya salah nih. Sorry. Nggak apa-apa. Harusnya Yaudah, berarti gimana? ini benar. Thank you very much, guys. Benar-benar direncanakan. Bingung ini, ada kesalahan dalam memasukkan soal ke quizzes, guys. Mohon maaf. Di KJ gue beda sama yang ini. Lanjut. Berarti benar ya, guys. Jangan netting. Yang ke-17. Perubahan sosial secara lambat yang percaya bahwa semua masyarakat mengikuti tatanan perubahan sosial yang sama. Jawabannya? Unilinear. Coba cari. Uniliteral evolusi. Mengikuti tatanan perubahan sosial yang sama. Mengikuti tatanan perubahan sosial yang sama. Satu garis. Semuanya percaya bahwa perubahan yang diikuti itu garisnya itu sama. Jadi jawabannya unilinear. Kalau multilinear itu tujuannya yang sama. Kalau multilinear itu tujuannya yang sama. Gimana? Masih bingung nggak? Kalau utiliter itu apa, Kak? Itu utiliter. Mana utiliter? Oh itu kecehan dulu. Cuman kecehan sayang karena mirip namanya gue masukin sama kayak tersier kan RR gitu. Kalau unilinear itu dia percaya bahwa semua masyarakat itu mengikuti satu garis atau satu tatanan untuk perubahan yang sama. Jadi satu garis itu sama. Satu titik ke sini satu garis. Tapi kalau multilinear itu dari sini ke tujuan yang sama cuma dengan berbagai macam jalan tapi tujuannya sama. Kalau universal itu adalah dia itu percaya bahwa dari sini nih kita melakukan perubahan sosial secara lambat dengan tujuan yang berbeda-beda dan dengan garis yang berbeda-beda pula kayak gitu. Apa besok tuh nanti kalau quizzes gue tambah-tambahin soal dari yang kemarin-kemarin nih biar pada inget. 18. Tapi udah banyak kok itu yang benar. Singapura termasuk buset, ada yang salah ini ya. Coba tekan. Siapa yang jawab berkembang? Siapa yang jawab keren? Iqbal nih ya, jawab keren lo ya Iqbal. Siapa yang jawab keren? Ngaku gak? Siapa yang jawab keren? Semi periferi, siapa yang... Ya Allah, periferi. Padahal tadi udah ada yang jawab di atas Afghanistan sama Afrika. Masih bisa-bisa Singapura lu masukin periferi. Benar-benar lu. Lanjut. Jawabannya inti. Singapura itu kan negara maju. Ya gak? Lanjut ke pertanyaan terakhir.
Masih Nggak ada nomor 19 dulu. 16 ya. Perbaikan genteng di rumah karena bocor. Sifat. Ini jangan-jangan sampai salah soal nih. Ntar gue cek dulu. 19. Sifat. Ya benar. Jawabannya proses. Coba kan. Nah, banyak yang benar. Kenapa kecil sayang? Kalau sayang itu kalau kecil itu skalanya atau dampaknya besar atau kecil. Kalau revolusi itu waktunya. Kalau direncanakan itu tadi prosesnya. Kalau dikehendaki itu hasilnya. Begonjreng, kalau berdasarkan sifat, dia ada dua. Cuma struktural, yang mendalam, dan proses yang tidak mendalam atau cuma penyempurnaan doang. Tadi kan gue dikasih contoh tuh. Kalau genteng lu bocor, terus besok mau ujian supaya nggak ada air lagi netes, sementara diapain, ditambal kan, itu cuma biar sempurna gitu loh untuk jangka waktu yang pendek. Nah itu proses, nggak mendalam, genteng lu nggak dibobolin semuanya, cuma ditambal doang. Lanjut, itu contoh. Yang 20, teori yang mengemukakan bahwa perubahan dan perkembangan masyarakat selalu mengarah pada satu titik untuk maju. Ialah teori linear. Tekan. Ya, ada yang jawab modernisasi. Modernisasi itu adalah negara berkembang mengikuti arah pergerakan negara maju. Gue nggak baca demi Allah, gue masih ingat, lu benar-benar lu pada ya. Terus kalau dependensi dia ketergantungan. Dependensi itu ketergantungan, modernisasi itu mengikuti. Kalau revolusi itu ada yang jawab lagi, ya Allah. Revolusi itu emang tujuannya untuk maju, untuk ke titik maju. Cuman di sini yang ditanya teori. Kan gue udah bilang, teori yang ngebentuk sama apa beda? Tadi di awal gue udah negesin, teori ngebentuk sama atau beda? Beda. Jadi yang gue tanya di sini adalah teori. Teorinya berarti cuman berapa itu tadi? 1 di dalamnya 2, 1 di dalamnya 3. Berarti yang ditanya itu teorinya, bukan bentuknya. Siklus lagi, untung gak ada yang jawab. Oke. Begitu guys, kira-kira pembahasan singkat. Pas banget nih waktunya nih. Begitu deh. Besok pertemuan ketiga, semuanya yang ikut di sini harus ikut lagi, oke? Ajak-ajakin temannya, karena gue gini aja deh, gue buat 3 soal kali ya dari pertemuan sebelumnya, supaya bisa ada yang inget-inget gitu juga, gimana? Iya kali ya, kayak gitu aja kali ya, karena ingatan kita kayaknya short term memory semua ini, gue rasa-rasa. Oke deh, kalau begitu teman-teman. Ya aja, dilanjut. Oke. Ini teman-teman, kita masih punya waktu 6 menit nih, teman-teman, sebelum jam 9 nih. Mau tanya-tanya sama Kak Aloy dulu nggak nih? Ngobrol-ngobrol, gosip-gosip. Tanya dong. Jangan lupa semuanya follow @unscripted.bgt, project kampus gue. Kalau gue terkenal, gue undang lo semua. Aku diundang nggak? Cara pinter sosio gimana, Kak? Sumpah ya, gue tuh ya udah kelar. Nggak apa-apa kalau ngobrol sama gue, UTBK aku nggak apa-apa kalau ngomong ngobrol. Cara pinter sosio gimana, Kak? Tahu gak sih, lo dulu kan tuh sempat mau UN kan? Mau UN. Terus tuh gue emang ekonomi, gue nggak bisa kan angka. Gue tuh kayak, udahlah anjir, ngapain gue milih ekonomi gaya-gayaan gitu kan. Akhirnya gue ngambil sosiologi karena menurut gue lebih baik gue mengerti dan menghafal daripada gue menghafal rumus. Mendingan gue lihat huruf. Nama TikTok Aloy Siart, ayo buruan di like, siapa tahu gue FYP. Kalau gue jadi TikTokers kan keren ya, gue diajar sama TikTokers ya aja. Gue kuliah di UI, bener-bener ada yang nanya lagi kuliah di mana gue. Tapi sosio kalau udah contoh mengecoh banget, Kak. Iya sih, cuman pasti ada kata kuncinya di situ. Pasti ada kata kuncinya, mungkin enggak. Kayak tadi tuh ada yang jago tuh agama, sekularisme. Dia udah langsung tahu. Jadi tuh sosio tuh yang penting lu sering latihan soal sih. Sama aja kayak MTK, cuman MTK kan nggak ada rumus. Kamu latihan sosium yang bagus apa? Kalau gue dulu memaksimalkan diri di TO. TO gue ikutin semua. Bener-bener semua TO gue ikutin. Aku masih bingung bedanya hedonisme sama konsumerisme. Hedonisme itu gaya hidup, konsumerisme itu sifat ingin membeli terus-menerus. Kok vokasi sama S1 apa bedanya? Vokasi itu praktik, jadi gue dapat kelas teori, tapi double. Kelas teori dan praktik. Bentar nih, kayak gue disuruh makan
Enggak guys, sudah. Jadi terus kalau konsumerisme itu pokoknya gue ngomong apa sih tadi? Oh, vokasi sama S1. Vokasi sama S1 beda. Kalau vokasi itu praktik. Jadi gue dapat teori, nanti dapat kelas prakteknya lagi tapi di luar jam teori gitu. Les di mana? Gue di Inten. Gue buten. Ayo dong, pertanyaannya jangan les dong. Yang lain. Ayo buruan tanya. Oh ya, apa nih? Iya tahu kalau misalnya lebih gampang kalau kata kuncinya. Iya benar. Bener banget. Apalagi guys. Demi deh ekonomi sobat. Iya emang sobat. Gue juga nggak ngerti ekonomi. Gue juga nggak ngerti. Tenang aja. Tapi sebenarnya gue pengen banget UGM tahu aja. Fotbar Kak, ayo kita foto dong. Parah banget deh. Gue ngeliat yang tutor lain, anak-anaknya pada on cam tuh. Sialan lu semua on cam nggak? Buruan. Udah nih, ayo foto nih. Terus jangan lupa ya post tag aku gitu. Bilangin kakaknya nggak pernah ngomong kasar. Dia ngomongnya aku kamu baik banget gitu ya. Ayo foto. Oke, mau foto ya. Teman-teman ya yang mau apa? Yang mau on cam silahkan. Ini udah banyak nih yang on cam hari ini ya. Mana gue lihat buka semua ya. On cam nggak? Allah apaan nih cuma 3 baris buruan on cam yang lain. Tadi banyak ya kayaknya. Kayaknya nih. Ayo kita on cam. Kak enak anaknya kue di UI dong. Yang pinter banyak banget. Saingan gue juga banyak. Tapi enaknya bisa belajar bareng. Kita gayanya sama gitu dong. Kayak gini dong. Sosiologi artinya. Ya gak? Lagi. Terus cinta sosiologi. Ayo dong Rido. Lu jangan melototin gue Rido. Kayak gini Rido. Ayo Rido. Semangat Rido. Kayak gini. Ya bisa ya. Okay. Cuma ini ya yang mau foto. Demi apa sih yang mau foto sama gue cuma segini. Oke, bentar ya. Tak screenshot habis ini. Ayo. Satu, ya aku gimana nanti? Satu. Gini aja. Gak bisa harus screenshot. 1, 2, 3. Oke, bentar. Udah belum? Udah. Ya, malah buka apa? Gue udah nahan nih kayak gini nih S nih, keren nggak? Mau lagi nggak? Lagi dong. Oke. Dan nah, apa lagi kalian nih? aja nih. Apa pendapat kakak tentang jurusan HI? Gue nggak pernah minat HI, udah. Tapi kayaknya sosial semuanya. Jangan lupa isi feedback. Siapa tahu gara-gara itu pinter banget .id mau melama-lamakan gue sebagai tutor. Gak apa-apa, gue bagi. Tolong undang saya lagi untuk berikutnya. Untuk sampai 20 pertemuan, gak apa-apa. Siap. Bisa ngelobi kita nanti ya. Gue kayak 24 SKS ntar ya. Oke. Oh iya, karena udah jam 9, kita cukupkan aja ya, teman-teman. Yuk, ini tutup. Ya, mau tidur toh? Oke. Yaudah, teman-teman, untuk mengakhiri penyampaian materi pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dipersilakan. Ain berdoa tidak pernah cukup. Jadi jangan lupa teman-teman buat join di kelas sosiologi berikutnya. Kelas yang lain juga, Deng, yang sosum yang lain. Iya. Tapi kalau sama gue nggak boleh bolos. Awas lo semua. Karena mulai sekarang tiap minggu bakal ada soal kuisis dari kalian. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mau join. Terima kasih Aloy buat materinya sangat luar biasa. Oke. Saya tutup. Thank you all. Teman-teman boleh silahkan meninggalkan room. Dadah. Jangan lupa follow unscripted.bgt. Tolong project kampus gue dukung. Follow project kampusnya tuh. Dadah. Terima kasih Kak Reja. Iya tuh. Makasih, dia mau Kak. dengerin gue. Sama-sama ya. Fallback, Kak. Fallback oke. Gue fallback.
Bilang dong yang mana biar gue fallback. Gue nggak bisa lihat notif, tau gak? Ini gembel nih, belum ada bobanya. Ini boba nggak? Thank you.